Auxiliary Infantry NIM 1905 6320 1090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok dalam perencanaan. Dari berbagai pengertian perencanaan yang telah dikemukakan selama ini, secara umum hampir selalu terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yakni unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya. Terkait dengan kedua unsur utama perencanaan tersebut, dalam proses perencanaan dikenal beberapa nomenklatur yang seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipertukarkan apabila membahas tentang perencanaan, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Pengertian berbagai nomenklatur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu visi, suatu kondisi ideal atau cita-cita normatif yang ingin dicapai di masa datang. Yang kedua itu misi, cara normatif untuk mencapai visi. Yang ketiga tujuan-tujuan atau goals, hal-hal yang ingin dicapai secara umum. Setiap bentuk tujuan bersifat dapat dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang keempat itu sasaran atau objektif, bentuk operasional dari tujuan biasanya lebih terukur, disertai target pencapaiannya, kondisi minimum yang harus dicapai dalam mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu strategi, sekumpulan sasaran dengan metode-metode untuk mencapainya. Yang keenam, kebijakan atau policy, sekumpulan aktivitas atau action untuk pelaksanaan pencapaian jangka pendek. Aktivitas, kegiatan pelaksanaan khususnya menyangkut fisik dan biaya. Program, sekumpulan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu. Kemudian proyek, sekumpulan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau target atau sasaran tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya atau biaya tertentu. Mengacu pada dua unsur utama dalam perencanaan yaitu visi, tujuan, dan sasaran adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur-unsur perencanaan yang pertama atau hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi dan aktivitas istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua atau cara untuk mencapai. Kemudian strategi, program, dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya atau mencakup dua unsur perencanaan dalam suatu struktur tertentu. Berdasarkan berbagai definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar dalam perencanaan, yakni yang pertama yaitu merencana, berarti memilih. Yang kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, perencanaan adalah untuk masa datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 4 unsur dasar tadi. Yang pertama yaitu merencanakan berarti memilih. Di sini artinya perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan. Karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Artinya penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam yang berupa tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya, dan sumber daya buatan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Yang ketiga yaitu perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah
Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Kemudian, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur yang penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan masa kini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.